Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel PC Ireng Banten. Kali ini PC Ireng Banten akan mengunjungi dan berwisata religi ke Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Insyaallah PC Ireng Banten akan berusaha semaksimal mungkin mengungkap misteri-misteri yang ada di Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Gunung Karang di Pandeglang, Banten, adalah tujuan populer untuk wisata religi dan pendakian. Gunung ini memiliki ketinggian 1778 mdpl dan menyimpan banyak misteri serta legenda. Daya tarik wisata religi di Gunung Karang. Sumur 7, situs ini dianggap keramat dan diyakini sebagai tempat berkumpulnya para wali dan jin. Menurut sejarah, Sumur 7 berkaitan erat dengan kisah Sultan Maulana Hasanuddin saat menghadapi Prabu Pucuk Umur. Petilasan Sultan Banten, terdapat petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, termasuk batu menhir, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karan di sekitar Sumur 7. Makam Syekh Ageng Karan, makam ini terletak tidak jauh dari kawasan Gunung Karang, tepatnya di Desa Simperem. Syekh Ageng Karan dikenal sebagai salah satu pendiri pesantren tertua di Indonesia. Masjid Tua Baitul Arsi, masjid ini terletak di kaki Gunung Karang, dekat dengan Kampung Pasir Angin. Masjid ini memiliki ciri khas panggung sederhana dengan bahan kayu nangka yang masih kokoh meski sudah berumur ratusan tahun. Jalur pendakian. Terdapat beberapa jalur pendakian menuju puncak Gunung Karang, di antaranya Jalur Kaduengang. Jalur ini lebih pendek tetapi memiliki trek yang menantang dengan kondisi yang menanjak, terjal, dan ekstrim. Waktu tempuh dari Kaduengang biasanya 4-6 jam menuju puncak Sumur 7. Jalur Pager Batu Ciekek. Jalur ini juga merupakan pilihan untuk mencapai puncak gunung. Jalur Curug Nangka. Jalur ini sering digunakan oleh peziarah. Persiapan. Pendakian ke Gunung Karang memerlukan persiapan fisik yang kuat karena membutuhkan waktu 3-4 jam untuk mencapai Sumur 7. Gunung Karang memiliki sejarah yang kaya, tercermin dari namanya yang berasal dari kata Karang Semadi. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sejarahnya. Asal-usul nama Karangasem berasal dari kata Karang Semadi. Dalam prasasti Sadince yang ditemukan di Geria Mandara, Munggu, Badung, disebutkan bahwa Gunung Lempuyang, di timur Laut Amlapura awalnya bernama Adri Karang, yang berarti Gunung Karang. Perintah Batara Guru, pada tahun 1072 Saka, Batara Guru memerintahkan salah satu putranya, Sri Maharaja Jaya Sakti atau Hyang Agni Jaya, untuk turun ke Bali dan membangun tempat suci, Dharma, di Adri Karang sebagai perlindungan fisik dan spiritual bagi pulau tersebut. Hyang Agni Jaya datang bersama saudara-saudaranya, Sambu, Brahma, Indra, dan Wisnu ke Adri Karang, Gunung Lempuyang untuk menyebarkan ajaran Batara Guru. Di tempat ini, Hyang Agni Jaya mendirikan Pura Lempuyang Luhur sebagai tempat bermeditasi Karang Semadi, yang kemudian namanya berubah menjadi Karangasem. Kerajaan Karangasem, pada abad ke-16 hingga ke-17, Karangasem berada di bawah kekuasaan dinasti Gel-Gel dari Klungkung. Raja saat itu adalah I Dewa Karangamla, yang berbasis di Selaguni, Balepunduk. I Dewa Karangamla menikahi janda I Gusti Arya Batanjeruk, Patih PM kerajaan yang memberontak dan terbunuh di Desa Bungaya. Setelah pernikahan kedua mereka, putra dari janda Batanjeruk menjadi penguasa. Keluarga I Dewa Karangamla kemudian pindah dari Selaguni ke Batu Ayah. I Dewa Karangamla juga memiliki putra dari istri lainnya bernama I Dewa Gede Batu Ayah. Transfer kekuasaan kepada putra janda Batanjeruk menandai dimulainya kerajaan Karangasem yang dipegang oleh dinasti Batanjeruk. Kerajaan Karangasem di bawah dinasti Batanjeruk kemudian mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayahnya baik di dalam maupun di luar pulau. Gunung Karang juga dikenal sebagai tempat wisata pegunungan yang menawarkan nuansa sejuk dan dekat dengan pemukiman penduduk. Informasi mengenai nama-nama wali yang ada di Gunung Karang tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen. Namun, beberapa dokumen memberikan informasi sebagai berikut. Tempat berkumpulnya para wali. Gunung Karang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para wali dan jin dari seluruh dunia, dengan sisi putih gunung sebagai tempat para wali berkumpul. Petilasan Waliullah. Situs Pahoman di lereng Gunung Karang memiliki 5 gundukan batu yang ditutup kain putih.
masing-masing dinamakan petilasan dalam Pamayungan, Ratu Rincik Manik, Mbah Suling, Mbah Panayagan, Raden Jalu, Mbah Jaga Kawasa, dan Raden Pangasuh. Batu-batu ini dianggap sebagai tanda tempat atau makam para waliullah saat berkumpul di sekitar Menhir pada zaman Kesultanan Banten. Ziarah Gunung Karang, terutama Sumur Tujuh, sering diziarahi oleh masyarakat muslim untuk menelusuri sejarah para wali dan mencari berkah. Di Sumur Tujuh Gunung Karang, Pandeglang, Banten, Anda dapat menemukan beberapa hal menarik dan bernilai spiritual. Air berkah, para peziarah sering mandi dan membawa pulang air dari Sumur Tujuh dengan harapan memperoleh keberkahan. Benda-benda mistis, beberapa peziarah dilaporkan menemukan benda-benda seperti emas batangan atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib di dalam lumpur Sumur Tujuh. Tempat ziarah, Sumur Tujuh menjadi tujuan utama para peziarah yang datang untuk mencari berkah, keajaiban dan misteri. Sumur Tujuh tetap menjadi daya tarik kuat yang menjadikan Gunung Karang sebagai salah satu tempat paling ikonik di Pandeglang, Banten. Tempat berkumpulnya wali dan jin, Sumur Tujuh dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para wali dan jin. Dari dokumen yang tersedia, tidak ada informasi spesifik mengenai nama-nama makhluk gaib yang mendiami Gunung Karang. Namun, beberapa dokumen menyebutkan tentang keberadaan makhluk gaib secara umum di berbagai gunung. Orang Bunian, makhluk mitologi yang dipercaya mendiami hutan, sungai, dan gunung. Mereka digambarkan memiliki tubuh seperti manusia tetapi dengan ciri-ciri fisik tertentu dan kemampuan menyesatkan manusia. Gunung Merapi, dipercaya memiliki 9 tokoh gaib penunggu, termasuk Eyang Rama dan Eyang Pamadi sebagai tokoh utama, Nyai Gadung Melati, Karto Dimejo, Kiai Petruk, Eyang Antaboga, Eyang Megantara, Kiai Wolawali, Kiai Sapu Angin, dan Eyang Sapu Jagat. Mitos Gunung Merapi menyebutkan tentang adanya keraton istana gaib di kawah gunung yang dianggap sebagai pusat kerajaan makhluk halus, serta raksasa pelindung Mataram, macan putih, dan kuda hutan patuk alap-alap. Meskipun tidak ada nama spesifik untuk Gunung Karang, kepercayaan tentang makhluk halus dan kekuatan magis di gunung-gunung adalah hal yang umum dalam mitologi dan cerita rakyat di Indonesia. Gunung Karang di Pandeglang, Banten, memiliki beberapa mitos yang terkait dengan sejarah dan keajaiban alamnya. Berikut adalah beberapa mitos yang dikenal. Sumur Tujuh, Gunung Karang terkenal dengan keberadaan Sumur Tujuh yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan mistis. Konon, Sumur Tujuh ini menjadi tempat bertemunya para wali dan jin. Pertarungan Sultan Maulana Hasanuddin, mitos lain yang berkaitan dengan Sumur Tujuh adalah cerita tentang Sultan Maulana Hasanuddin yang bertarung melawan Prabu Pucuk Umun di puncak Gunung Karang. Pertarungan ini menjadi bagian dari legenda asal-usul Sumur Tujuh. Tempat ziarah, Gunung Karang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin berziarah dan mencari berkah, terutama di Sumur Tujuh yang dianggap keramat. Kekuatan magis, Gunung Karang dikenal memiliki sejarah panjang dan misteri yang penuh dengan kekuatan magis. Alhamdulillah wa syukurillah, wisata religi yang dijelajahi oleh Jamiah PT Banten telah selesai. Bila manfaat, silakan diambil. Bila kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.